Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dewasa Dailahi dengan NIM 2111290029. Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mengulas bab 5 tentang sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional. Apa sih yang dimaksud dengan membandingkan antara sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional? Silakan simak video ini. Saya akan membahas mengenai sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sastra. Sastra adalah pengungkapan masalah hidup, filsafat dari ilmu jiwa. Sastra adalah kekayaan rohani yang dapat memperkaya rohani. Sastrawan dapat dikatakan sebagai ahli ilmu jiwa dan filsafat yang mengungkapkan masalah hidup, kejiwaan, dan filsafat bukan dengan cara teknis akademis, melainkan melalui tulisan sastra. Selanjutnya, adapun membahas mengenai perbandingan sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional. Pada studi sastra, kita sudah membedakan teori, sejarah, serta kritik sastra. Dengan kata lain, sekarang kita akan mencoba membedakan sastra umum, sastra bandingan, dan sastra nasional. Dan di sini ada sastra umum. Istilah dari sastra umum ini bermakna teori dan prinsip sastra. Paul Pentincken mencoba mengontraskan sastra umum dengan sastra bandingan. Menurut pendapatnya, sastra umum adalah sastra yang mempelajari gerakan dan aliran sastra yang melampaui batas nasional. Dan sedangkan sastra bandingan adalah sastra yang mempelajari hubungan dua kesusastraan atau lebih. Tetapi bagaimana cara kita menentukan bahwa Ossianisme adalah topik umum atau topik bandingan? Kita dapat membedakan kepopuleran novel-novel sejarah Sir Walter Scott di luar negeri dari kepopuleran novel sejarah pada umumnya di seluruh dunia. Akhirnya, wilayah sastra umum dan sastra bandingan pun bertimpang tindih. Apapun kesulitannya untuk menyusun suatu konsepsi sejarah sastra universal, sastra tetap perlu dilihat sebagai suatu totalitas pertumbuhan dan perkembangannya penting untuk dipelajari secara umum tanpa memindahkan batasan wilayah bahasa. Perdebatan mengenai sastra bandingan sastra umum atau sastra saja timbul akibat konsep yang salah tentang sastra nasional. Dan sastra nasional dianggap sebagai suatu kawasan tertutup. Padahal, setidaknya sastra bisa kita lihat sebagai suatu kesatuan, kesinambungan antara sastra Yunani, sastra Romawi, sastra Barat abad pertengahan, dan sastra modern. Tidak dapat diragukan lagi. Namun, pada saat ini, pertumbuhan semangat nasionalisme dan dampak spesialisasi mendorong lahirnya studi sastra nasional yang sempit dan dangkal. Pada pertengahan abad ke-19, teori evolusi menghidupkan lagi studi sastra sejarah sastra universal. Sastra nasional pada pertengahan abad ke-19, teori evolusi menghidupkan lagi studi sastra sejarah sastra universal. Sastra nasional disebut menjadi tempat tertutup dibandingkan dengan sastra universal. Di bawah pengaruh Herbert Spencer, para ahli folklore dan etnografi zaman itu meneliti asal mula kesusastraan, perbedaan raga bentuk sastra lisan, dan munculnya epik, drama, dan lirik. Masing-masing bidang studi memang mempunyai kecenderungan dan metode yang berbeda-beda. Dan tetapi kenyataannya sastra universal yang sangat berkaitan dengan sastra nasional, seperti ruang lingkup sastra Eropa, sastra yang membahas kesusastraan Inggris, Jerman, ataupun Prancis yang saling berkaitan tentang sejarah, tema, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita dapat mendekspresikan kajian serta peran sastra nasional dan sastra universal, perlu diketahui sejarah sastra secara menyeluruh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.